Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ibu Yusnijar. Saya akan meneruskan pembelajaran yaitu tentang robot pembersih sampah di dalam lautan ya. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan cara menaruh robot itu di tengah-tengah ya. Size robot dilihat ya. Oh iya, kita lihat dulu langkah kerjanya. Ini adalah materi ajar ya, mengenal spread, menyisipkan, mengenal background, menyisipkan, sudah kita lakukan ya, sudah kita lakukan di awal. Nah, sekarang membuat coding animasi objek sederhana. Seperti apa robot bergerak sendiri ya, itu merupakan objek animasi sederhana. Nanti ada pembuatan storytellingnya ya, bercerita tentang isi daripada penelitian yang dilakukan terhadap simulasi game ini ya. Jadi simulasi game, maksudnya game ini adalah bentuk simulasi dari sebuah penelitian dimana robot itu bentuk aslinya itu besar ya, bentuk aslinya itu besar yang diturunkan di tengah-tengah lautan ya, yang diturunkan di tengah-tengah lautan, base campnya tuh kayak penambangan ya, di tengah-tengah gitu. Nah, dia turunkan alat ke dalam laut itu dengan menggunakan kerekan otomatis itu loh yang masuk ke dalam air laut. Nah, makanya disimulasikan gamenya itu sebagai robot yang yang turun di tengah-tengah lautan ya, di tengah-tengah. Oleh karena itu kita harus posisikan robot tersebut di tengah-tengah ya. Posisikan robot tersebut di tengah-tengah seperti ini. Sorry. Seperti ini di tengah-tengahnya. Kita coba ya, lihat apakah dia sudah di tengah-tengah gitu ya. Nanti sebenarnya dia ada tali, ada rantai yang ke atas, itu bentuknya ini sekecil inilah kira-kira. Nah, rantainya itu ke atas nanti, terus ada buat di tengahnya itu dia standnya gitu untuk nuruninnya ya. Itu penelitian aslinya. Kita lihat apa dia sudah di tengah. Sedikit ke kanan ya. Kalau dalam kondisi seperti itu nggak bisa dirubah, kondisinya harus seperti ini baru bisa dirubah. Kita lihat pasin, cukup lah ya, kira-kira kurang lebihnya dia sudah ada di tengah ya. Nah, apalagi perintahnya, buatlah codingan sederhana tentang pergerakan robot ke kiri dan ke kanan ya. Buatlah pergerakan, jadi gini, dia itu bergerak ke kiri dan ke kanan. Ke kanan kalau mentok dia balik lagi ke arah kiri, mentok balik lagi begitu, untuk mendapati sampah yang akan nanti mengenai sensornya ya, mengenai sensornya. Jadi dia bergeraknya ke kiri ke kanan aja, dah kan dia di rantai ya, ada rantainya, jadi nggak begitu leluasa gitu dia bergeraknya ya. Dia ditopang oleh rantai dari atas gitu ya. Jadi dia kayak mantul gitu gerakannya, simulasinya dia mantul. Oke, kemudian kita lihat lagi apalagi perintahnya. Codingannya dulu ya kita buat, setelah codingannya baru nanti ada yang berikutnya. Bagaimana cara membuat codingannya? Seperti itu ya. Kita selalu memulai dengan cara membuat codingan, masuknya ke sini. Ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ini adalah semua tombol start ya. Jadi untuk sementara kan kita pakainya ini. Tergantung nanti programnya mau pakai yang mana variasinya gitu ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Gerakan move ya. Gerakan dia move 10 step. Defaultnya kita kasih 3 aja ya, biar slowly gitu ya. Dia kan mensensor, pakai sensor dia. Kemudian apalagi kontrol, kita ambil forever. Jadi nggak capek kita, dia otomatis bergerak sendiri ya, nggak usah digerakkan oleh mouse atau apa. Jadi dia dengan adanya forever dia otomatis bergerak sendiri. Coba kita lihat apa yang terjadi kayak gini.
Dia baru bergerak ke kiri ya. Kenapa dia bergerak ke kiri? Nah, gitu. Dia baru bergerak ke kiri. Kemudian kita kasih ini ketengahan lagi ya, ketengahin lagi. Udah cukup nggak dia di tengah? Udah cukup nggak dia di tengah? Oh, belum cukup. Agak ke kiri dikit ya, ke kiri dikit. Nah, ada di mana posisinya? Ada di mana posisinya? 50 min 90 ya. Kita mau setiap tombol start mulai lagi, dia defaultnya di sini, enggak ditarik kayak tadi ya. Enggak ditarik kayak tadi manual gitu. Kita lihat dia udah di tengah ya posisinya. Enggak ditarik secara manual gitu, diseret gitu, enggak ya. Gimana caranya? Dikit lagi sini. Nah, kita taruh ini go to. Nah, defaultnya dia sudah mengikuti di mana posisi terakhir ini ya, dia go to defaultnya dia mengikuti ini. Nah, udah nggak usah dirubah lagi. Jadi kalau seandainya kita sudah menjalankan, kita mulai lagi, dia berada di sini lagi. Seperti apa contohnya? Gini ya, cet, ngilang kan tuh, dia ngilang. Nah, dengan adanya perintah go to, ketika kita klik ini, kita mulai lagi, dia ada di tengah. Nah, begitu ya. Dia ada di tengah seperti itu. Kemudian apalagi? Oh iya, dia move, bergerak. Kemudian kita kasih supaya dia mantul gerakannya, mantul. Pakai ini. Kalau kena tepi dia mantul. Nah, pakai ini. Kita lihat lagi. Mantul enggak? Mantul enggak? Mantul enggak? Dia bisa apa namanya? Dia mantul-mantul gitu ya. Coba kalau kita cepetin misalnya 5. Kayak begitu ya. Nah, kita pastikan directionnya di sini, biar dia tetap di 90 derajat. Gini aja tuh ya, jadi dia mantul kiri kanan seperti itu. Dia mantul kiri kanan ya. Jadi 90 derajat dia mantulnya ke kiri dan ke kanan. Tombol apa? Klik di sini. Nah, yang ini nih, yang tengah ini nih, tombol yang tengah ini. Ya, kalau ini dia tidak muter, tidak berbalik kalau mantul. Kadang kan dia berbalik kalau mantul ya, atret ya. Nah, ini dia tidak ini berbalik, ini tidak berbalik, ini berbaliknya kiri dan kanan. Gitu ya. Nah, oke. Sampai di sini kita paham? Ya, untuk yang sprite robot begini aja terus dia sampai ada nanti yang ini apa namanya, yang mengenainya gitu, yang mengenai robotnya, sensornya. Nanti ini sampah, kedetek sampah, langsung ditelan gitu ya, langsung menghilang, dihisap. Nah, untuk itu kan kita harus masukkan sprite sampahnya ya, buat sendiri ya. Buat sendiri sprite sampahnya, simulasi saja saya ini misalnya. Nah, kan gede tuh ya, kan gede, sampahnya gede. Kita kecilkan ya, kita kecilkan size-nya, kasih 30 misalnya ya. Kita kasih 30 tuh, kira-kira sekecil itu. Terus kemudian apa yang kita lakukan lagi? Kita lakukan lagi apa lagi? Seperti tadi, dia gerak-gerak kiri kanan dulu untuk awalan ya. Untuk awalan dia kiri kanan dulu. Apa tadi? Kontrol, terus apa? Kontrol, terus kemudian salah.
ini, terus kemudian forever, setelah itu move, kita tarik ke sini, kasih 3 aja, kemudian sama supaya dia mantul-mantul, kasih ini. Nah, kita coba apa yang terjadi. Set, mau dicepetin juga nggak apa-apa, move-nya 10 misalnya move-nya. Nah, dia ngedulin sampah ya, karena nanti dia acak atau random dia ya. Nah, kemudian setelah itu bagaimana cara ngerandomnya ya. Cara ngerandomnya kita kasih kondisi if ya, if else ya. Kita kasih kondisi if else, ada 2 kondisi. Yang mana if else? Kasih yang ini. Nah, kasih yang ini. Kemudian kita kasih sensing yang ini. Jika dia menyentuh robot ya, jika dia touching robot ya. Nah, ininya sudah diganti sampah dan robot ya. Sampah dan robot, ininya ganti sampah nih. Ininya ganti sampah. Oke, ininya robot, ininya sampah. Nah, kemudian apabila dia touching robot, maka dia apabila touching robot, maka dia hide ya, sembunyi. Dia hide. Mana hide-nya? Hide. Nah, dia hide gitu. Kalau touching robot dia hide. Kita ulang lagi ya. Dia udah nge-hide tadi, udah nyentuh ya. Tuh dia nge-hide. Kita tampilin aja dulu. Kita tampilin di sini tuh, dia tampil. Nah, dia ngilang ya. Kalau dia kesentuh robot dia ngilang, berarti udah berfungsi. Dia kesentuh robot, ngilang ya. Itu bukti bahwa dia itu menghilang ya. Kita kasih waktu, jeda. Waktunya jangan langsung hilang gitu, kayak hantu nanti raib. Kita kasih jeda menghilangnya ya. Kita kasih jeda. Ini kita tampilin dulu. Nah, ada waktu menghilangnya dia. Kita tampilin dulu. Nah, ada waktunya. Nah, waktunya dipersempit aja kalau nanti ya. Waktunya dipersempit. Kalau udah ngilang tuh dia harus timbul lagi dong yang berikutnya, sprite-nya nanti. Ini satu dulu simulasinya, satu sprite dulu. Nanti kalau dia sudah hilang, dia muncul lagi yang berikutnya, dia nyari lagi sampah berikutnya. Nanti ditampilin. Sekarang sampai di sini di hide dulu ya. Hide, terus hide-nya kecepatan enggak? Nah, kita lihat lagi nanti proses berikutnya. Proses berikutnya adalah kita kasih bunyi dulu dia sebelum menghilang ya. Kita kasih bunyi dulu biar nanti ketahuan. Kalau kesentuh dia bunyi terus baru ngilang, kesentuh dia bunyi baru menghilang ya. Kesentuh dia bunyi baru menghilang. Setelah bunyi ada jeda terus menghilang. Kita kasih bunyi, berarti kan kalau nyentuh robot dia bunyinya kita lihat di sini taruhnya. Apa bunyinya? Contohnya kita kasih ya, cara ngasih bunyi kan seperti ini. Kita kasih yang simple aja dulu. Kita kasih yang gede, trompet apa trombon.
jangan peringatan. Sampah itu kan skor. Yang gede apa, trombon misalnya, trombom misalnya ya, seperti itu kode. Kita kasih ininya trombom, kayak mana bunyinya. Kita tampilin dulu sampahnya tuh. Kalau kesentuh bunyi dia, sebelum menghilang dia bunyi dulu harusnya tuh, baru ngilang ya. Tapi ngilangnya nanti dikurangi kalau kelamaan ya, ngilangnya kelamaan. Saya ingin menampilkan di sini proses menghilangnya dulu, bunyi, nyentuh, bunyi, terus proses menghilangnya dulu. Saya ingin menunjukkan itu dulu ya. Kita ulangi lagi nih maksudnya nih. Salah, tampilin dulu kan, dia belum otomatis tampilin. Nah, bunyi menghilang. Oke. Kita tampilin manual, capek ya, bunyi menghilang ya. Nah, sekarang bagaimana sih supaya nggak capek kita? Supaya nggak capek kita otomatis ya kan, otomatis menampilkannya. Oke, otomatis kita tampilin. Kasih waktu juga, kasih waktu dia. Kasih atau langsung juga boleh. Habis menghilang dia tampil. Kita coba di sini. Kita kasih show ya, show-nya di sini. Oke, kita mulai coba. Bunyi menghilang tampil. Tapi nggak kelihatan ya tampilnya, dari menghilang dia tampil nggak kelihatan. Berarti di sini kita kasih white. Nih ya, yang agak lama ya biar kelihatan tampilannya. Nah, nih. Kalau kesentuh bunyi set. Nah, dia menghilang. Nah, terus tampil. Nah, kelihatan kan? Kena bunyi menghilang, terus tampil. Jadi prosesnya tinggal dikurangi atau diatur saja waktunya ya. Dia nyentuh lagi bunyi menghilang. Nah, tampil lagi. Oke, berarti berfungsi ya. Sekarang belum berfungsi pengurangan weight ini kalau kita belum tampilkan ke ceritanya kan. Nih sampah nih go to random, jadi sampah itu nggak ketahuan di mananya, justru sensornya itu lagi nyari. Nah, sedangkan ini baru satu contoh sampah ya, tapi munculnya dia itu di mana saja, nggak terstruktur, dia random karena kan nggak tahu dia ada di mana posisinya gitu kan. Oke, sekarang bagaimana cara kita ngerandom? Ini kan disuruhnya apa di sini? Disuruhnya apa? Buatlah, udah sisipkan sprite sampah, udah buatlah codingan agar sprite sampah itu bergerak secara random atau acak. Targetnya di sini gitu ya. Secara random atau acak adalah dengan cara, nah, kita lihat sini. Kita kasih go to random position di sini. Nah, kita kasih go to random position. Kemudian kita stop dulu ya. Kita mulai lagi. Apa yang terjadi? Nah, random dia. Oh, lari. Kena nggak? Kena sampah nggak ntar? Kena sensor nggak? Kita lari dia. Sampai dia bunyi dia. Nah, bunyi hilang. Tampil. Nah, gitu. Jadi nanti diacak ya, sampahnya itu di ada timbulnya itu dia macam-macam nanti bergantian. Maka dari itu agar terlihat bagus prosesnya, spread sampah itu minimal 20 ya, idealnya kita bikin biar majemuk. Kan ada sampah bergor, sampah makanan, sampah plastik, sama macam-macam lah gitu loh istilahnya. Sekitar 20 mah cukup ya biar bagus ya. Tuh dia random, tampilnya random. Nah, dia kebalik, ini sampahnya dia jungkel, belum dikasih directionnya dia. Sampahnya kita kasih ini 90, kita kasih 90 aja. Nah, kita kasih ini biar dia jangan bolak-balik lah. Nah ya, biar dia tetap
posisinya. Dia di mana saja tapi dia tidak jungkir balik gitu loh. Tuh, cakep kan? Kalau dia nyentuh, dia bunyi, hilang. Nah, timbul lagi di tempat lain. Nah, gitu. Ini baru satu jenis sampah, ya. Baru satu jenis sampah. Gitu. Jadi, codingannya itu semua, ya. Kemudian ininya di robotnya codingannya ini dia cuman bolak-balik saja. Nanti kita lanjut, ya. Sekarang jangan lupa kita simpan. Gitu. Nanti kita lanjut lagi prosesnya, ya. Ini kan udah semua nih. Bergerak random atau acak secara. Bergerak secara random atau acak. Buatlah agar jika sampah menyentuh sensor pada robot, maka timbul bunyi sebelum sampah terhisap dan menghilang. Nah, yang mana tuh? Yang tadi kalau kesentuh dia bunyi ya kan, dia bunyi tuh, bunyi terus dia tunggu sebentar dia hilang gitu. Nah, tunggu sebentar dia muncul. Ini tambahin 5. Buatlah codingan agar setelah menghilang tunggu sejenak kemudian tampil di tempat lain secara acak atau random. Udah ya, udah teruji ya, seperti itu, udah teruji. Oke. Kita stop dulu sampai di sini materinya biar dipahami ya ini. Ini semua tuh untuk yang tahap kedua, part 2 ya. Part 2 ini, bukan part 1. Ini part 2. Oke. Kita simpan lagi. Nah, jangan lupa kita simpan. Sampai situ batasannya untuk part 2 ya, untuk part 2. Oke, saya stop dulu videonya.